Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa tolong ditutup, Neng? Zul ya. Siapa yang gak hadir? Nando. Siapa lagi? Syahid ada. Syahid ada. Syahid ada. Syahid ada. Tadi itu Syahid. Teh Susi. Oh, Teh Susi yang kemarin jatuh ya? Iya. Iya, Bapak kasihan, Pak. Kita doakan bersama-sama bagi teman-teman kita yang sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua juga diberi kesehatan terus-menerus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, apa kabarnya hari ini teman-teman semua? Alhamdulillah. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah, Pak. Apa kabar hati aman? Aduh, rada-rada Pak, favorisat Pak, selalu aman. Udah ada kabar hari ini dari ayamnya? Nggak ada Pak, udah lama Pak. Ya, kalau misalkan nggak ada kabar berarti ya Ibu. Oke. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi mahasiswa pertama yang praktek mengajar di pelajaran metode mengajar, gitu ya. Baik, di sini materi yang akan Bapak sampaikan. Sebelum membahas materi atau melanjutkan materi yang akan kita bahas pada hari ini, nah alangkah lebih baiknya kita sedikit bernyanyi terlebih dahulu. Ya. Tapi lagunya masih berhubungan dengan materi yang akan kita sampaikan pada hari ini. Kelihatan itu pertanyaan. Oke, bisa kalian buka gambarnya di grup kelas B. Ya, itu adalah sebuah lagu. Nah, cuman harusnya kalau misalkan ini kan di kelas 9 ya. Kalau misalkan anak-anak di prakteknya di kelas 9 itu kan gak bawa HP. Jadi kita bisa di print atau ditulis di board. Gitu ya. Tapi karena kalian semua pada bawa HP, silahkan dibuka di grupnya. Bentar lagi ini angkat. Ke sini. Oke. Ada yang tahu lagu Aku Mau ke Mekah? Atau Aku Mau Tamasya? Aku mau ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah, sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumrah, ula wusta Aqobah, sa'i dari Safa ke Marwah. Nah, lagu itu menggunakan maksudnya teks itu menggunakan lagu Aku Mau Tamasya atau Aku Mau ke Mekah. Jadi lagunya seperti ini. Islam ke Nusantara, koma ya bukan titik. Islam ke Nusantara masuk dengan 5 cara. Terus 1 dengan perdagangan, 2 dengan pernikahan, 3 dengan pendidikan. Islam membawa perdamaian. 4 Islam membawa perdamaian. Sebelum dilanjutkan, apakah kalian bisa sambil tepuk tangan supaya kelas kita semakin meriah? Oke. Kita nyanyikan bareng-bareng 1, 2, 3. Islam ke Nusantara. 5 langsung lagi. Islam ke Nusantara masuk dengan 5 cara itu. Jadi langsung, enggak titik dulu. Ya, siap. 1, 2, 3. Islam ke Nusantara masuk dengan 5 cara. Islam ke Nusantara masuk dengan 5 cara. 1 dengan perdagangan, 2 dengan pernikahan, 3 dengan pendidikan. Islam membawa perdamaian. Islam membawa perdamaian. 4 hubungan sosial, 5 kesenian menjadi cara dakwah para ulama wali. Islam rahmatan lil alamin.
belum beli buku paketnya ya. Ya udah, pakai aja yang Bapak ini yang tahun kemarin. Mudah-mudahan kalian ada rezekinya ya buat beli buku paket. Amin. Harus rajin menabung berarti. Soalnya nggak ada perpus Pak di sini. Iya, ini juga beli harusnya. Karena kan sekolah kita baru, jadi belum lengkap fasilitasnya. Bisa cek komputer ayam. Boleh tuh, boleh. Jadi ayamnya Bisa benar-benar komputer dunia ayam. akhirat ya. Oh, lupa halaman berapa? Oh, jadi ya sesuai materi ini Bapak ambil dari buku paket SMP kelas 9 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti ini yang revisi 2018. Di sana juga dijelaskan supaya kalian lebih mudah mengenal bagaimana Islam itu masuk ke Nusantara dengan cara-cara tersebut, gitu ya. Namun sebelumnya ada beberapa teori yang menjelaskan bahwa Islam itu masuk ke Nusantara atau ke Indonesia itu dengan berbagai macam cara, gitu ya. Seperti yang sudah kita nyanyikan tadi. Kemudian teori-teori itu mengungkapkan dengan ungkapan yang berbeda-beda. Nah, sekarang supaya kalian lebih mengenal bagaimana teori-teorinya, kemudian bagaimana cara Islam itu menyebar di Indonesia. Di sini Bapak udah menggunakan metode marketplace education, gitu ya. Jadi di sini kalian baca dulu dari semua bacaan itu mana bacaan yang paling kalian ngerti. Gitu ya, misalkan saya paling ngerti di sini, ya udah. Kemudian kalian boleh mengambil makanan itu secara gratis. Gitu ya. Tapi untuk kelihatan pertama kalian hanya boleh mengambil satu aja dulu. Ya, nggak boleh maruk kayak Fir'aun. Ya, awas. Gitu ya. Oke, sekarang kalian boleh berpencar, mau melihat metode mana dulu, mau berurutan dari sini juga boleh, mau dimulai dari sini juga boleh. Nanti Silakan. dijelasin. Apa? Enggak dijelasin. Jadi nanti di dalam itu ada pertanyaan. Iya, betul dijelaskan, bukan dijelasin. Iya, dijawab. Gitu ya, pertanyaannya dijawab sesuai dengan materi yang telah ditampilkan. Jadi kalian boleh menyebar, mau kemana dulu silakan. Sok, bebas. Sini aku. Oh, bebas, sok. Kalian mau mengetahui dari mana dulu? Di situ ya, bebas. Ini pertanyaan. Iya. Ya, Dibuka gitu. enggak, kalian nyebar dulu mana nih materi yang paling kalian ngerti. Misalkan saya paling ngerti di pendidikan, pasti saya mau ngambil pertanyaan pendidikan aja. Udah nggak? Gini aja. Ya boleh, sok. Boleh. Ambil. Nggak boleh. Itu belum sah milik kalian. Transaksinya nanti. Kalau jawaban kalian benar itu udah sah milik kalian. Oh iya. Ya, berarti itu gratis. Berarti itu beruntung ya. Langsung bawa ini. Dicabut aja boleh. Dibuka pertanyaannya. Gratis semua pertanyaan. Boleh. Cabut. Kalau kalian boleh mencari jawabannya dari yang lain juga boleh. Dicabut. Ambil kalian mau yang mana. Itu belum bisa milik kalian ya. Nanti transaksinya kalian harus menjawab pertanyaan. Kalau jawabannya benar, dan itu sah milik kalian. Silakan. Jangan hanya di satu tempat, boleh dibuka. Jangan hanya di satu tempat ya, kalian pelajari juga yang toko-toko lainnya. Ini kan karena ada toko kesenian, ada toko pendidikan, ya. Cari jawabannya kan udah ada, semua jawaban sudah ditempel di situ. Ya, jadi kalian berhubungan dengan apa pertanyaannya? Itu ada pertanyaan. Ada Yusuf dapat ada Yusuf dapat pertanyaan apa? Nah, berarti di sana itu ada tuh. Wali-wali di sana. Oh bebas. Bebas. Jelaskan teori Mekah. Berarti teori kemudian udah dapat semua pertanyaannya. Ya, kalau kalian mau menjawab 2 atau 3 pun boleh. Ya, saya tuh dapat makanannya 2 atau 3 bebas. Ya, yang penting semua udah kebagian dulu. Ini masih ada gitu. Apa itu lambat? Gampang. Nggak
Jawabannya. Nah, gitu. Belum tentu. Itu semua jebakan lah intinya. Nanti duduk dulu. Ya, boleh. Sebentar. Kalau udah dapat jawabannya silakan duduk ya. Kita akan mengambil jawaban. Ada, ini mah jawabannya. Itu masih banyak tuh, mau diambil lagi boleh. Ya. Tidak Pak. Enggak. Lebih dari satu ngambil, lebih dari satu juga boleh. So. Siapa yang nggak mau makanannya buat aku aja. Oke. Ade Rani, dapat apa Ade? Apa itu Anda? Ya. Apa dari saya? Tuh. Ade Inggris. Apa ditawar? Boleh. Yang banyak. Oke, siap. Bagus. Boleh. Dari saya. Ada yang kita boleh. Apa itu? Ya. Di teori apa itu? Ini cara apa? Gimana ditemukan? Gimana? Di pernikahan. Ini pertanyaannya susah. Sayin siapa, Won? Dari Persia. Dari mana? Ada syariatnya. Boleh dipilih aja. Langsung dari. Jarak mengatakan bahwa proses kedatangan Islam Oke, udah dapat jawabannya ya? Boleh semuanya duduk dulu. Bapak mau menanyakan 2 orang laki-laki, 2 orang perempuan untuk menjawab pertanyaan. Tapi tadi kasih kita pekerjaan. Kan wali, panggilan. Jadi itu ada di itu ada di teori Oka. Jadi coba ya, oke semuanya bisa duduk dulu. Oke silakan duduk dulu. Saya masuk ke para lumpur rasaan. Silakan semuanya duduk dulu. Ya, Pak. Coba perwakilan 2 orang perempuan, 2 orang laki-laki untuk menjawab pertanyaan yang tadi udah Bapak nyatakan benar siapa aja? Nah, Santi bukan. Dede Santi silakan. Dede Santi ke depan dulu. Tadi udah jawab. Bapak yang tua. Bapak yang tua. Iya, tapi bisa jawab. Udah bocah. Jawab Oh, jadi habis kalau gini. Boleh. Oke, Neng punya pertanyaannya. Kita dengerin dulu. Kita akan saksi terlebih dahulu. Pertanyaannya apa? Jelaskan cara dakwah dengan pendidikan itu seperti apa? Seperti apa cara dakwah Islam? Cara dakwah Islam melalui pendidikan itu dengan cara para orang-orang itu mendirikan sebuah lembaga pendidikan. Salah satunya. Salah satunya kalau di Pulau Jawa itu dinamakan pondok pesantren. Oke, baik jawabannya betul. Perwakilan dari laki-laki, silakan ada Santi. Oh udah. Coba ke depan dulu. Pertanyaannya apa? Santi. Sebutkan Teori apa aja yang menjelaskan ada berapa teori? Pertama teori Persia, teori Cina, teori Mekah, Gujarat. Betul, tepuk tangan dulu. Yang lainnya ada yang mendapatkan ada yang belum dapat jawaban? Aku udah jawab. Dede Nenden dapat. Dede neneknya lagi nggak enak badan, Pak.
kedua emang pertanyaannya bisa dijawab? Bisa, Pak. Coba. Pak, ini apa dijawab istirahat, Pak. Pak teori apa? Dia cuma sepohon, Pak. Dia cuma jelaskan teori bicara itu seperti apa. Seperti apa teori bicara itu? Berarti tidak sah. Tidak sah. Pertanyaannya jelaskan cara dakwah dengan kemudian itu seperti apa. Salah satunya yaitu sendiri yang berdakwah menggunakan wayang golek. Cara dakwah digunakannya seperti apa? Tadi dibaca itu yang golek doang, Pak. Nah, tadi ada tambahan. Oh, jadi ketika yang mau nonton tuh emang nggak bayar, tapi yang mau nonton harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Gimana? Asyhadu Ini belum ada yang dapat pertanyaan tentang wali. Ada, Pak. Ganti orang atau ada Yusuf? Boleh, ganti sama. Oh, pertanyaannya apa? Ada Yusuf? Oke, Sunan Kalijaga itu gimana? Sunan Kalijaga itu nama Nama aslinya aslinya? adalah Raden Mas Syahid. Mas Syahid. Putra dari Tumenggung Wilatita. Kemudian Wilatita itu merupakan seorang warkasah dari Tumenggung di daerah Tuban. Daerah mana? Oke, betul jawabannya, tepuk tangan. Oke, jadi Bapak rasa itu udah sah milik kalian dalam doa ini. Pertanyaannya tentang apa? Tahu nggak jawabannya? Nama aslinya? Siapa? Ternyata di luar ekspektasi teman-teman semua mampu menyerap materi walaupun Bapak tidak menjelaskan secara detail. Iya dong. Ya. Jadi, poin penting daripada metode ini adalah minat dan bakat atau kemauan kalian di sini diutamakan. Ya. Percuma kalau misalkan Bapak memaksa kalian harus menghafal ini itu, tapi kalau misalkan kalian nggak mau, gitu ya, nggak mau mendekati, nggak mau istilahnya tidak ada usaha, kan kalian jalan ke tempat itu aja adalah usaha. Dia mendekati adalah pendekatan. Jadi pesan yang dapat kita ambil ketika kalian tidak bisa menyerap suatu materi atau pelajaran, itu ya bukan dihindari atau dibenci, bukan dijauhi, gitu ya, didekati. Bisa jadi ketika kita mendekati kita akan mendapatkan sesuatu, yaitu ilmu, gitu ya. Nah itu digambarkan apa yang kalian dapatkan itu adalah makanan, itu adalah imbalannya, gitu ya. Karena ada pepatah yang menyatakan bahwa ilmu itu terberat bahasa nama gitu ya. Jadi mudah-mudahan kalian semua senang hari ini. Ya. Oke, ada satu ini lagi, permainan lagi, ini berkelompok, gitu ya. Kalian bisa berdiri per kelompok nggak? Enggak. Ini permainan. Enggak, Pak. Coba berjajar. Sendiri. Ini 6 orang, ini 5 orang, ini 5 orang. Laki-laki bikin satu kelompok berbaris ke depan. Laki-laki. Pak, Julia di sana. Julia, Wulan, Enden, Silmi sama udah main, silakan di sana. Ayo berdiri. Kalian mungkin pernah melihat video saya yang loncat-loncat tentang BDB. Sini. Ini bisa dulu nggak? Oke, supaya kalian tidak mengantuk, gitu ya. Apa bisa dipegang pundak temannya? Lagi mana satu lagi sebelah kamu ya. Tempatnya harus luas ya, soalnya nanti kalian loncat ke kiri, loncat ke kanan. Jadi permainan ini
Gembira. Jadi ketika Bapak menyebutkan ABDG, kalian tubuh kalian harus bergerak ke samping, ke kanan, ke kiri. ABDG. Bebas ya. ABDG dipegang. Nah, ya. Kuncinya ada dua. Kunci permainan ini ada dua kata. Ada sesungguhnya, ada sebaliknya. Kalau sebaliknya kalian berarti berlawanan arah. Kalau sesungguhnya berarti benar-benar arah yang disebutkan. Kita praktekkan ya. Kita mulai dari yang sesungguhnya dulu. ABDG. Sesungguhnya. Mundur. Mundur masih tinggal. Mundur. Maju. Kanan. Kanan mana? Ini belum sebaliknya, ini masih sesungguhnya. Maju. Mundur. Maju. Kiri kanan. Ya sekarang kita mulai ya. Yang salah nanti akan dicoret wajahnya. Satu kelompoknya dihukum. Ya, ABDG. Sebaliknya. Maju. Mundur. Maju. Kanan. Kiri. Mundur. Sekali lagi. Kelompok yang bertahan. Berarti satu kelompok yang paling banyak itu 7 orang ya. Ini ada 7. Oh 8. Itu 8 Pak. Ini 8 Mas Pak. Berarti pas ya. Kalau salah bagi gugur dan duduk meninggalkan arena permainan. Siap. ABDG. Sesungguhnya. Maju. Mundur. Maju mundur. ABDG. Sebaliknya. Maju. Mundur. Kiri. Ini ketuanya. Masa dinginnya nih. Berarti tersisa 2 kelompok lagi. ABDG. Sesungguhnya. Maju. Mundur. Maju. Mundur. ABDG. Sebaliknya. Maju. Mundur. Maju. Ini dibalikan. Berapa orang? Silakan duduk, bagaimana capek? Tapi seneng kan? Nah itu bisa kalian manfaatkan buat kalian mengajar. Kalau misalkan peserta didik atau kalian misalkan disuruh ngisi seminar atau pas misalkan pas LDKS, anak-anak udah pada ngantuk gitu
ya, kalian bangkitkan dengan ice breathing itu karena apa? Karena bisa jadi membuat mata cenghar lah gitu ya. Karena itu yang bergerak bukan hanya mata, bukan hanya mulut, tapi seluruh tubuh juga gerak. Gitu ya. Oke, oh ada hadiah utama. Yang lagi dong Pak. Yang bisa menyanyikan lagu tadi tanpa diundi, gitu ya, boleh. Boleh, sok. Boleh. Lagu yang menjelaskan tentang cara Islam masuk ke Indonesia dengan 5 cara. Semuanya ikutan. 1, 2, 3. Islam penuh Nusantara masuk dan menerima cara satu dengan perdagangan, dua dengan pendidikan, tiga dengan pendidikan. Islam. Siapa namanya? Orang mana aslinya? Oh, ada keturunan Arab? Bapak baru lihat soalnya. Murid baru ya? Murid baru ya? Murid baru? Ya kan? Baru ya? Baru lihat. Ya boleh sok kita. Mungkin anak baru bisa lebih berani. Berarti salsa tadi Dede Salsa udah dianggap benar. Oh, nggak ada lagi yang mau ke depan. Nggak ada. Berdiana. Nggak ada. Benar. Apa? Oh, lagi sok. Oke. Oh, Dede Salsa pimpin adik-adiknya deh sok. Ayo teman-teman kita berdiri. Satu bareng-bareng lihat HP-nya. 1, 2, 3. Islam penuh Nusantara Masuk dengan 5 cara. 1 dengan perdagangan, 2 dengan pendidikan, 3 dengan pendidikan. Islam membawa perdamaian. 4 hubung Islam kita. Islam membawa perdamaian. 4 hubungan sosial. 5 kesenian menjadi cara dakwah para ulama dan wali. Islam rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin. Terima kasih ya. Terima kasih untuk waktu 1 jam pelajarannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat. Ya, mudah-mudahan kalian juga bisa mengamalkannya nanti di kehidupan yang akan datang. Gitu ya. Ada sedikit pesan dari Bapak, gitu ya. Kalian tahu ini apa namanya? Kan, jangan fokus ke isinya ya. Apa? Scarlet, botok Scarlet. Kira-kira kalau dijual ini harganya beda nggak? Perumpamaan aja, kira-kira ini harganya berapa? 3.000. Ini berapa? 75.000. Ya betul. Kalau ini anggap saja ini misalnya 23.000 ya. Jadi yang ingin Bapak sampaikan mengenai wadah ini adalah diri kalian ataupun kehidupan kalian itu akan berarti baik. Mengenai wadah ini kita jangan fokus ke bentuknya ataupun ke seperti apa isinya gitu ya. Bukan seperti apa isinya, seperti apa bentuknya dan berapa jumlahnya.
Gitu ya, seperti yang sudah kalian jawab, ini 3.000, ini 75.000, ini 23.000. Yang ingin Bapak sampaikan adalah kehidupan kalian atau diri kalian itu berkualitas sesuai dengan apa yang ada di dalam diri kalian sendiri. Gitu ya. Kita itu terlahir seolah-olah kita umpamakan sebagai botol yang kosong atau wadah yang kosong. Gitu ya. Ketika kita sendiri pula yang menentukan kita mau diisi dengan apa, apakah dengan hal-hal yang murahan gitu ya, tapi tetap bermanfaat misalkan ya, ataupun dengan hal yang sangat luar biasa berkualitas tinggi gitu sehingga kita bisa dihargai dengan tinggi, ataupun dengan hal yang biasa-biasa saja gitu ya. Itu balik lagi kepada diri kalian. Jangan pernah kalian mengharapkan dihargai kalau kalian pun sendiri tidak mau menghargai diri kalian sendiri. Gitu ya, semua tergantung kehidupan ini kedepannya tergantung kepada diri kalian sendiri. Mau dibawa kemana kita, mau diisi apa hidup kita, pemikiran kita, hati kita mau diisi dengan kedengkian kah atau kebaikan kah, kita umpamakan seperti ini. Gitu ya, meskipun kita mungkin memandang remeh ini hanya 3.000, tapi isinya ini gitu ya bermanfaat untuk tubuh kita. Cuman harganya yang murah. Gitu ya. Lalu bagaimana supaya jadi lebih mahal? Mungkin bisa ditambah kapasitasnya gitu ya, atau menggunakan packaging yang lebih baik lagi, tampilan kalian juga diperhatikan seperti itu. Jadi bisa kalian mengerti maksud saya tentang gitu ya. Seperti ini kan kecil, kenapa harganya bisa lebih mahal? Karena ilmunya sangat padat gitu ya, bermanfaat untuk semua orang. Manfaatnya besar dan seperti itulah hidup kalian juga gitu ya. Hari ini atau hari yang akan datang ditentukan adalah dengan hari ini. Kalau hari ini kalian merasa-rasa, jangan pernah kalian mengharapkan sesuatu yang luar biasa di masa depan. Kalau kalian hari ini belajar dengan sungguh-sungguh, dengan rajin, insya Allah gitu ya, apapun yang kalian inginkan, cita-cita apapun yang kalian tuju, insya Allah akan tercapai dengan doa, usaha, dan iya, mungkin itu aja materi yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya yang luar biasa. Kelas ini Bapak suka. Untuk anak baru juga mudah-mudahan betah, gitu ya. Di salsa juga, di salsa, percaya dirinya juga udah luar biasa. Teman-teman juga udah luar biasa. Mudah-mudahan kalian semua menjadi generasi yang lebih baik, gitu ya. Harapan Bapak sangat besar. Mudah-mudahan di masa depan kalian bisa menjadi harapan bangsa, harapan orang tua dan guru. Terima kasih. Walau ngopi ila qomi thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceritanya pulang. Bu. Tangan. Tapi sedikit tadi ada kekurangan, jangan terlalu kita banyak duduk menjadi guru. Ya. Oh, tidak tadi. Udah mau Ya. closing, Mas.